DPRD Kota Madiun Senin 7 Juli 2025 menggelar rapat paripurna dengan agenda tunggal pengambilan keputusan yang didahului dengan penyampaian pemandangan umum sekaligus pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Madiun 2025-2029. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Madiun Armaya dengan dihadiri oleh Wali Kota didampingi Wakil Wali Kota Madiun, segenap Forkopimda, serta jajaran Kepala OPD terkait. Rapat paripurna kali ini menggabungkan pandangan umum dan pandangan akhir legislatif tanpa menyalahi aturan, dengan maksud mempersingkat proses pembahasan RPJMD Kota Madiun tahun 2025-2029. Sebelum dilakukan penandatanganan oleh eksekutif dan legislatif, terlebih dahulu disampaikan 9 catatan penting dari gabungan seluruh fraksi sebagai bentuk kontrol terhadap arah dan substansi dokumen perencanaan tersebut yang disampaikan oleh juru bicara gabungan fraksi DPRD Kota Madiun, Hasta Hadiwiguna. Perlu menyampaikan beberapa catatan terhadap raperda yang diusulkan, yaitu sebagai berikut. 1. Momentum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD harus dimanfaatkan sebagai kesempatan emas untuk menyusun agenda pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan real masyarakat, khususnya pada tata kelola pendidikan, ekonomi, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan akuntabilitas pemerintahan harus menjadi prioritas pemerintah Kota Madiun sebelum menjadikan target internasional untuk kedepannya. 2. Penyusunan RPJMD dipandang penting untuk dijadikan acuan agar program pembangunan daerah selaras dengan program pembangunan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD sehingga menjadi rencana yang matang dan inklusif. 3. Dalam penyusunan RPJMD Kota Madiun ini telah menentukan beberapa indikator utama yang menjadi saran dan masukan DPRD dalam pembahasan serta diskusi Pansus RPJMD bersama tim eksekutif. Hal ini dikandung maksud agar yang telah didiskusikan dan disepakati antara Pansus RPJMD dan tim eksekutif dapat dijadikan pedoman utama dalam penentuan RPJMD Kota Madiun 2025-2029, agar dalam penyusunan RPJMD pihak eksekutif menghindari replikasi dan duplikasi dalam penulisannya. Hal ini agar penyusunan RPJMD senantiasa inovatif, kreatif, dan up to date sesuai dengan isu-isu terkini mengikuti perkembangan dinamika dunia global. 4. Terkait tujuan pembangunan infrastruktur kota yang modern, ramah lingkungan, dan berkelanjutan yang merupakan salah satu misi pemerintahan Kota Madiun periode 2024-2029, terdapat salah satu program prioritas RPJMD 2025-2029 dengan tagline Madiun Kota Membangun, yaitu pemantapan infrastruktur dalam lingkungan dan perbaikan sarana prasarana di setiap RT, pengembangan kawasan tepi sungai sebagai destinasi wisata, revitalisasi taman kota, dan program pembangunan lainnya. Sebaiknya diutamakan terlebih dahulu program pembangunan yang terhenti atau belum terrealisasi agar tidak menimbulkan konflik dan berbagai macam persepsi dan spekulasi di masyarakat. 5. Terkait isu strategis RPJMD bisa ditambahkan isu strategis baru, penguatan ketahanan pangan dan tata ruang melalui pengendalian alih fungsi lahan dan pengembangan urban farming, dengan tujuan untuk mengakomodasi isu 7 RPJPD yang sangat spesifik dan penting. Banyak permasalahan lintas sektor yang belum tertuang secara sistematis dan mendalam penyempurnaan rumusan isu strategis agar benar-benar mencerminkan kondisi objektif daerah, serta dapat menjadi pijakan-kebijakan yang akurat agar tidak tumpang tindih. 6. Dalam aspek hukum dan formulasi raperda, beberapa koreksi yang diajukan Pansus seperti pada pasal 1 angka 10 dan dasar hukum mengingat perlu menjadi perhatian untuk menjaga legitimasi dan keberlakuan perda. Kami mendukung penyempurnaan naskah sesuai asas legalitas dan keterkaitan dengan perundang-undangan yang berlaku. 7. Terkait belanja daerah dan efisiensi anggaran, menjadi penting kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, khususnya mengenai proporsi belanja pegawai. Kami mendorong pemerintah kota melakukan efisiensi dan optimalisasi belanja agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tidak terhambat. 8. Terkait penetapan target dan proyeksi, kami mencatat bahwa dari 33 target sasaran masih ada yang bersifat stagnan dan terlalu ambisius. Diperlukan penyesuaian dengan kondisi real dan sumber daya yang dimiliki. Target IPM hendaknya mempertimbangkan dinamika lokal serta masukan dari stakeholder. 9.
Terkait target indikator kinerja daerah pada masing-masing aspek hendaknya dilengkapi dan diberikan penjelasan secara lengkap. Perbaikan terhadap target indikator sesuai saran Pansus agar disempurnakan oleh seluruh OPD, tidak hanya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, hal ini agar nantinya dapat diperoleh target-target indikator yang rasional dan terukur secara komprehensif. Ditemui usai rapat paripurna, Wali Kota Madiun Maidi menekankan bahwa tujuan pembangunan selama 5 tahun ke depan sudah tersusun dalam RPJMD Kota Madiun 2025-2029. Baik visi misi kepala daerah dan juga tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, meliputi pendapatan naik, stunting turun, angka kemiskinan menurun, dan angka pengangguran juga menurun. Kita untuk persetujuan RPJMD, kan RPJMD untuk 5 tahun ke depan itu sudah kita susun, sudah selesai, dan ini tinggal persetujuan Bu Gubernur. Insya Allah arah kompas kita itu sudah jelas di RPJMD, itu sudah ada semua, jadi sudah jelas. Yang sifatnya menuju kesejahteraan itu yang akan kita kedepankan, karena semuanya itu muaranya nanti ke sana. Muaranya ke sana. Jadi apapun yang kita lakukan menuju kesejahteraan masyarakat Kota Madiun itu yang kita kedepankan. Terkait catatan, masukan dan saran dari Dewan tadi seperti apa Pak tanggapan dari? Catatan apa Jajal ya? Yang ini Pak, yang terkait disuruh membuat perwalaan itu. Saran. Ya mesti perda itu mesti ada perwalian, ada perwalian, perdanya gak melaku gitu. Makanya perda pasal berapa yang perlu peraturan wali kota secara teknis itu harus segera tindak lanjuti. Tapi nek secara teknis orang dan digawe nek itu mlaku-mlaku. Pak Wali, kesejahteraan masyarakat itu seperti apa? Kesejahteraan masyarakat pendapatan naik, kemiskinan turun, pengangguran semakin habis, stunting semakin hilang. Ya ini kesejahteraan. Kalau itu semuanya terpenuhi berarti masyarakat berarti sejahtera. Senada disampaikan Ketua DPRD Kota Madiun Armaya. Armaya menegaskan adanya kritik, saran, dan pendapat yang disampaikan oleh legislatif adalah untuk menyempurnakan RPJMD 2025-2029 yang muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Agenda hari ini rapat paripurna pengambilan keputusan untuk raperda RPJMD, di mana dari 8 fraksi semuanya menyetujui. Itu pun dengan catatan-catatan. Yang intinya catatan-catatan itu untuk penyempurnaan ya. Bukan mengkritisi tapi untuk penyempurnaan. Jadi dalam rapat dengar pendapat kemarin memang ada dinamika ya. Dinamika ini tujuannya hanya untuk perbaikan-perbaikan agar nanti ke depannya RPJMD ini tidak bermasalah. Karena ini berkaitan dengan visi misi kepala daerah terpilih. Ya untungnya tadi kan sudah disampaikan ada beberapa indikator-indikator yang tentunya itu harus dipastikan ya, jangan sampai nanti menjadi korban. Ini yang perlu diperhatikan kepada teman-teman OPD dan stakeholder yang ada di pemerintah Kota Madiun. Ada berapa syarat tadi? 5 atau berapa ya? Tentunya ini kan harus diperhatikan. Saran ini untuk penyempurnaan dalam pelaksanaan terkait dengan RPJMD. Karena itu meleset sidik ya, nanti korbannya kepala daerah. Makanya kami mengingatkan kalau memang itu bisa diperbaiki. Pada intinya semua sudah diperbaiki. Jadi capaian-capaian itu harus betul-betul melalui pembahasan yang betul-betul kredibel. Tahapan berikutnya, Pak Ketua? Ya kita nunggu aja nanti dari untuk juknisnya ya, perwalnya kan pasti ada perwalnya ya. Perwalnya nanti coba kita sandingkan dengan perda yang sudah ada. Andi Hartana, Madiun, Sakti TV.